Halo semuanya, kembali lagi ke channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang jangan lakukan 7 cara ini kalau kamu ingin hidup hemat. Tiap orang pasti ingin hidup hemat untuk mencapai tujuan masa depan yang lebih baik, sehingga mereka melakukan berbagai cara agar bisa hidup hemat. Namun sebagian orang tidak tahu bahwa ada beberapa kebiasaan yang bukannya menjadikan diri lebih hemat, tapi malah membuat rugi. Jadi tetap diperlukan pengetahuan yang cukup agar dapat mengambil langkah yang tepat untuk hidup hemat. Berikut ini adalah cara hemat yang bisa membuat Anda rugi. Yang pertama, belanja untuk mengejar promo. Sebagian orang pasti berpikiran bahwa membeli barang yang sedang promo dapat membuat lebih hemat pengeluaran. Pernyataan tersebut memang benar, selama barang yang dibeli itu Anda butuhkan. Misalnya promo beli 2 gratis 1 yang sering ditawarkan di supermarket, atau tawaran diskon sekian persen yang sengaja dibuat untuk menarik pembeli. Jika barang tersebut memang dibutuhkan, itu tidaklah masalah. Namun jika tidak perlu, sebaiknya jangan tergoda dengan tawaran tersebut. Bukannya lebih hemat, Anda malah akan menjadi semakin boros karena membeli barang yang tidak diperlukan. Promo hanya bisa membuat Anda semakin boros, seperti reward point yang ditawarkan di beberapa tempat belanja. Poin tersebut nantinya dapat dijadikan kesempatan untuk mendapatkan diskon dan undian. Iming-iming promo tersebut hanyalah strategi pemasaran untuk menjual barang sebanyak-banyaknya. Namun bagi konsumen, membeli banyak barang yang bukan kebutuhan hanya akan membuat Anda rugi. Namun yang sering terjadi, kebanyakan orang akan tertarik dengan promo seperti ini tanpa memikirkan konsekuensi yang akan didapatkan. Daripada menggunakan uang untuk membeli barang yang kurang penting, akan lebih baik jika digunakan untuk membeli keperluan lainnya. Kedua, belanja agar bisa tukar kupon. Yang satu ini memang jarang terjadi, namun terkadang ada tempat belanja yang memberikan kupon sebagai hadiah saat berbelanja, dan ternyata kupon yang didapatkan masih harus dibawa ke daerah lain yang lokasinya cukup jauh. Karena ingin mendapatkan hadiah dari kupon tersebut, akhirnya Anda akan berangkat untuk menukarkan kupon, tentunya tanpa memikirkan biaya yang akan dikeluarkan, seperti biaya transportasi dan biaya lain-lain. Walaupun Anda mendapatkan keuntungan, namun biaya yang dikeluarkan tidak kalah besar daripada yang didapatkan, dan akhirnya Anda telah mengeluarkan dengan percuma biaya yang sebenarnya tidak diperlukan. Ketiga, membeli barang murah. Mungkin Anda memiliki pikiran bahwa dengan membeli barang yang harganya cukup murah akan lebih hemat. Namun pemikiran seperti ini tidak sepenuhnya benar. Misalnya Anda membeli sepatu dengan harga yang cukup murah, tapi memiliki kualitas yang kurang baik, sehingga sepatu tersebut hanya bisa bertahan kurang dari 1 bulan. Akhirnya mau tidak mau, Anda akan membeli sepatu lagi dan hal yang sama terus terulang. Coba bayangkan berapa biaya yang telah dikeluarkan hanya untuk membeli sepatu. Jadi akan lebih baik jika Anda membeli barang yang agak mahal tapi berkualitas, sehingga dapat bertahan untuk waktu yang cukup lama. Cara ini tentu akan lebih baik daripada membeli barang tetapi secara terus-menerus. Keempat, membeli makanan murah tapi tidak sehat. Sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Membeli makanan yang murah pun tidak sepenuhnya hemat. Makanan yang murah biasanya juga kurang terjaga kesehatannya, dan akhirnya bisa membuat Anda jatuh sakit dan memerlukan perawatan, baik di rumah sakit atau minimal memerlukan obat agar bisa kembali sehat. Hal ini tentu saja akan membuat pengeluaran yang dibutuhkan lebih besar. Akan lebih baik jika membeli makanan yang sedikit mahal, tapi terjamin kesehatannya. Sebenarnya ada juga makanan murah dan sehat, jadi Anda harus teliti dalam memilih makanan. Bahkan jauh lebih baik jika memasak makanan sendiri, karena akan lebih terjamin kesehatannya. Kelima, tidak mau menyisihkan uang untuk perawatan dan perbaikan. Biasanya untuk beberapa barang dibutuhkan biaya perawatan atau perbaikan jika mengalami kerusakan. Jangan ragu untuk melakukan perawatan dan melakukan perbaikan saat barang mengalami sedikit kerusakan. Karena jika sampai barang tersebut sudah memiliki kerusakan yang cukup parah atau bahkan tidak dapat digunakan, maka biaya perbaikannya akan lebih mahal. Keenam, tidak menggunakan waktu istirahat dan liburan. Pekerjaan memanglah sangat penting, namun penting juga untuk menyisihkan waktu untuk beristirahat. Jika Anda hanya fokus pada pekerjaan dan tidak menggunakan waktu istirahat dan liburan, hanya akan membuat pikiran menjadi stres. Pikiran yang stres dan badan yang kelelahan malah bisa mendatangkan penyakit. Akhirnya Anda harus mengeluarkan biaya untuk berobat. Ketujuh, menyimpan semua uang dalam tabungan.
Sebagian besar orang berpikir untuk meletakkan semua uang di tabungan agar lebih hemat. Namun hal ini tidak sepenuhnya hemat. Anda juga perlu menyisakan uang untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Apabila biasanya pada tabungan terdapat pemotongan untuk biaya administrasi, menabung memanglah penting dan merupakan cara terbaik untuk berhemat. Menabunglah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan agar bisa memperoleh hasil yang maksimal. Hidup hemat memanglah penting, namun jangan sampai membeli barang yang tidak diperlukan hanya karena mengejar murah, atau melakukan sesuatu yang mahal yang membuat Anda mengeluarkan biaya yang tidak seharusnya. Itulah 7 hal yang harus Anda hindari agar dapat hidup hemat. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.